Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang materi hubungan antara negara, gereja, dan masyarakat dengan Renaissance dan juga Reformasi Protestan, lalu pada pertemuan ini kita akan coba untuk mengkaji materi tentang pemikiran politik Islam dan juga Kristen. Sebagaimana kita ketahui dari tema yang akan kita bahas kali ini, maka dibutuhkan kajian yang sangat kompleks dan juga mendalam tentunya. Dan oleh karena itu, kita akan coba untuk memilah kajian ini berdasarkan dari pemikiran beberapa tokoh. Untuk tokoh Islam, kita akan coba kaji pemikirannya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun. Kemudian untuk tokoh Kristen, kita akan coba untuk pelajari pemikirannya Santo Agustinus dan juga Thomas Aquinas. Baik teman-teman, pemikiran politik yang pertama yang akan kita kaji adalah pemikiran politik Islam dengan tokohnya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah hidup di antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-13 dengan karya yang terkenal di antaranya adalah Majmu' Fatawa atau kumpulan dari fatwa-fatwa ya. Dan kemudian Ibnu Khaldun merupakan tokoh besar juga dari agama Islam tentunya. Beliau hidup di antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-14 dengan karyanya yang paling populer yaitu Muqaddimah, atau dalam arti bahasa Indonesia adalah pendahuluan. Baik, pemikiran tokoh Islam yang pertama yang akan kita kaji adalah pemikirannya Ibnu Taimiyah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Ibnu Taimiyah ini memiliki misi yang besar dalam hidupnya, yaitu untuk menyebarkan makna syariat yang benar. Jika teman-teman telusuri sejarah hidupnya Ibnu Taimiyah, maka teman-teman akan menemukan suatu informasi bahwa beliau adalah seorang pembelajar cemerlang. Nah, oleh karena itu, beliau memiliki kemampuan literasi yang baik tentunya, baik dari segi membaca ataupun dari segi menulis. Nah, beliau memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk merespon berbagai persoalan keumatan saat itu. Yang menurut beliau hal itu cenderung menuju kepada aspek bid'ah gitu ya, atau yang bertentangan dengan syariat. Nah, sehingga beliau tak segan untuk melakukan kritik terhadap pendapat para ulama saat itu apabila pendapat tersebut tidak kuat ya secara metode keislaman, atau dalam konteks ini dikatakan lemah. Selain itu, beliau pun dikenal sebagai seorang tokoh yang tegas dalam merespon berbagai persoalan syariat. Akan tetapi, dalam proses perumusan suatu hukum terhadap persoalan umat Islam, beliau sangat mengedepankan aspek penalaran, yaitu melalui metode ijtihad. Beliau meyakini bahwa metode ini dapat menjadi salah satu konsensus dalam merumuskan hukum Islam saat itu. Lalu kemudian dalam bidang politik, beliau merumuskan suatu karya dalam kitabnya yang berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan bahwa syariat Islam itu dapat diaplikasikan dengan adanya komitmen untuk memperjuangkan aspek keislaman secara bersama-sama antara pemerintah dan juga pemuka agama. Hal ini tentu untuk mendukung tujuan besar dari gagasan beliau, yakni untuk membangun pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Catatan besar dari karya beliau ini adalah agama memerlukan negara sebagai suatu kesatuan yang sinergis untuk membangun tujuan bersama, gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang menurut beliau jika agama dan juga negara bersinergi bersama, membangun tujuan bersama, maka akan tercipta atau terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, ya, baik dari segi materi ataupun non materi, khususnya dari segi spiritualitas dari setiap masyarakat yang ada, baik itu pejabat politik ataupun unsur masyarakat lainnya.
Poin yang pertama adalah agama dan negara dapat merespon berbagai permasalahan secara bersama-sama, baik mengenai aspek politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, jikalau misalkan ada keselarasan, ada komitmen untuk bersinergi, maka antara unsur pemerintah dan juga antara unsur pemuka agama, mereka akan saling berkoordinasi, akan saling bekerja sama untuk merespon berbagai kehidupan politik bangsa dan negara, kehidupan apapun berdasarkan syariat Islam. Sehingga ada komitmen dari para pemegang otoritas gitu ya, atau para pejabat publik, bahwa kekuasaan yang dimilikinya itu memiliki tujuan penting dalam dirinya agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyelenggarakan pemerintahan atau dalam memimpin negara. Lalu selanjutnya ada gagasan yang menarik dari Ibnu Taimiyah bahwa dalam proses pemerintahannya saat itu beliau menolak aspek khalifah gitu ya, atau kekhalifahan, dan juga beliau mengusung aspek imamah gitu ya. Beliau mengatakan bahwa rezim yang ditegakkan Nabi itu adalah rezim nubuwah dan bukan imamah gitu ya. Dan rezim imamah itu adalah rezim di mana yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dalam arti di sini pemimpin yang dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan juga adil. Nah, kemudian beliau memiliki dua syarat bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin negara. Yang pertama adalah al-quwah atau kekuatan. Yang kedua itu adalah al-amanah, yaitu integritas. Nah, kekuatan dan integritas ini dapat diperoleh melalui mubaiyah gitu ya, atau sumpah setia yang diberikan oleh ahlu asyaukah. Ahlu asyaukah ini, jikalau misalkan teman-teman gali lagi referensinya, adalah kelompok perwakilan dari unsur-unsur masyarakat yang berpengaruh di lingkungannya masing-masing. Jadi yang menjadi catatan penting dari gagasan Ibnu Taimiyah itu adalah bagaimana negara dan juga para pemuka agama dapat bersinergi, kemudian mewujudkan negara berdasarkan syariat Islam, yang tentunya harus dipimpin oleh orang yang memiliki kekuatan al-quwah di sini dan juga integritas, yaitu amanah. Selain itu, ada gagasan lain yang menarik dari pemikirannya Ibnu Taimiyah ini. Hal ini merupakan bagian dari bagaimana umat Muslim mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana umat Muslim diajarkan agar senantiasa mengedepankan aspek persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimana umat Muslim di sini diajarkan untuk berkomitmen untuk tidak melakukan makar, atau dalam hal ini tidak memberontak pada penguasa. Baik demikian yang bisa kita pelajari dari pemikirannya Ibnu Taimiyah pada pertemuan ini. Meskipun memang masih banyak hal yang bisa kita kaji dari pemikiran politiknya Ibnu Taimiyah ini, namun karena waktu dan juga keterbatasan kita untuk bisa mempelajari pemikir lainnya, oleh karena itu kita langsung saja ke Ibnu Khaldun. Baik, jika teman-teman sudah membaca materi hari ini, Ibnu Khaldun pada mulanya sempat ditugaskan oleh pemerintah Maroko dalam sebuah tugas misi perdamaian. Nah, ia ditugaskan karena memang memiliki kemampuan yang lebih dalam bernegosiasi dan juga beraliansi. Begitupun pada titik ini, Ibnu Khaldun mulai menyadari bahwa ia mampu mendorong masyarakat untuk mereformasi dirinya masing-masing agar mau untuk mendorong pemimpinnya berlaku adil gitu ya, atau menjadi pemimpin yang baik dan bijak tentunya. Kemudian pada usia 36 tahun, Ibnu Khaldun kembali lagi pada kegiatannya, yaitu belajar dan mengajar. Nah, di usia ini, ia menulis satu kitab, yaitu Kitab Al-I'bar. Nah, sebelumnya telah kita bahas bahwa Ibnu Khaldun memiliki karya yang terkenal, yaitu Muqaddimah gitu ya. Nah, Muqaddimah ini adalah bagian awal dari Kitab Al-I'bar. Kemudian Ibnu Khaldun mengembangkan sebuah cara dalam menaksir nilai sumber-sumber historis gitu ya, dengan mengaplikasikan metode filsafat dan juga studi sejarah.
Dengan demikian, ia menjadi seorang realis empiris, artinya tetap menggunakan aspek rasio atau logika yang terukur dan juga mengkolaborasikannya dengan fenomena empirik gitu ya, atau pengalaman yang telah terjadi sebelumnya. Khususnya berbagai peristiwa yang telah termaktub tentunya atau tertulis dan diakui kebenarannya oleh masyarakat saat itu. Namun dalam prosesnya, ketika ia ingin untuk menulis sejarah dunia, ia kesulitan dalam proses memverifikasi kesalahan dan kebenaran dalam sejarah masa silam atau masa lalu. Kemudian ia menggunakan metode analitis empiris gitu ya, yang artinya mendalami fenomena empirik yang ada dan konsep analitikal yang ada saat itu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam penulisan karena metode ini memuat informasi sedetail mungkin mengenai sejarah masa silam yang ingin ia tulis. Kemudian dalam prosesnya ia menulis sejarah dunia, ia pun menganalisis berbagai fenomena kemunduran kerajaan ataupun dinasti dengan bentuk analisis otoritas moral dan amoral. Kemudian ia pun tiba dalam suatu kesimpulan bahwa otoritas kenabian dan kekhalifahan gitu ya, yang menggunakan moral sebagai otoritasnya dalam mengimplementasikan pemerintahan dan agama saat itu, maka ia berpendapat bahwa hal ini merupakan cara yang brilian atau cara yang baik dalam mengimplementasikan pemerintahan dan agama secara beriringan. Sehingga masa ini atau masa kenabian dan kekhalifahan itu disebutnya sebagai masa gemilang. Lalu pendapat Ibnu Khaldun mengenai konsep negara yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan atau supremasi hukum, kemudian tanggung jawab dari pemimpin baik itu secara vertikal dan horizontal, kemudian bagaimana leadership itu dikembangkan atau kemampuan pemimpin dari segi intelektualitas dan juga strateginya dalam memimpin wilayah, serta bagaimana negara tersebut dapat menjunjung tinggi aspek moralitas dan juga religius. Ia pun meyakini bahwa apabila konsep ini dapat diimplementasikan, maka akan tercipta ketertiban, keharmonisan sosial gitu ya, kerukunan, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan juga kondusif. Baik, demikian pemikiran pokok dari Ibnu Khaldun, sama halnya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita kaji dalam pemikirannya Ibnu Khaldun. Namun lagi-lagi karena waktu dan kita perlu harus memahami pemikiran lainnya, maka kita pun lanjut ke pemikiran politik Kristen yang diwakili oleh tokohnya yaitu Santo Agustinus dan juga Thomas Aquinas. Tokoh yang pertama, Santo Agustinus, di antara abad ke-3 sampai dengan abad ke-4 dan memiliki sebuah karya yang terkenal saat itu, The City of God ya, atau Negara Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Beliau hidup di abad ke-12 dan memiliki beberapa karya, di antaranya adalah The Sum of Theology dan sebagainya. Baik, untuk pemikiran tokoh Kristen yang pertama yaitu Santo Agustinus, beliau melihat manusia itu sebagai fitrahnya adalah manusia yang baik. Namun karena manusia memiliki rasa egois atau kerakusan dalam dirinya dalam memenuhi hasrat hawa nafsunya itu, maka muncullah kejahatan di dunia ini atau di muka bumi ini. Karena manusia sejatinya dilahirkan dalam kondisi yang baik, maka manusia akan senantiasa menginginkan keadilan, kebenaran, dan juga kebajikan moral yang luhur dalam kehidupannya. Kemudian dalam memaknai negara, Santo Agustinus berpendapat bahwa ada dua bentuk negara, yakni negara Tuhan, City of God, dan juga negara iblis, atau negara duniawi, yaitu City of Man. Nah, negara ideal menurutnya adalah negara Tuhan, karena berdasarkan cinta kasih gitu ya. Jadi ada cinta kasih Tuhan di situ. Selain itu, dalam konteks negara Tuhan, moral masyarakat akan terwujud dengan baik tanpa perlu adanya paksaan. Hal ini dikarenakan dorongan masyarakat karena ingin menaati perintah Tuhan. Nah, sedangkan negara yang paling buruk adalah negara iblis karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan bersifat duniawi.
Seperti hal yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika mementingkan kepentingan hawa nafsu gitu, maka akan timbul berbagai kejahatan di muka bumi. Lalu selanjutnya, bagaimana ia memaknai kekuasaan? Dia berpendapat bahwa kekuasaan itu bersifat universal dan tidak ada batasan teritori, gitu ya. Nah, serta bersifat selamanya. Hal ini dikarenakan kekuasaan negara memiliki legitimasi moral, gitu ya, dan juga religius, selama tidak menyalahi aturan-aturan Tuhan. Dengan demikian, kekuasaan negara itu baik buruknya harus ditaati oleh setiap masyarakat. Karena pada prinsipnya, ia berpendapat bahwa kekuasaan negara itu berasal dari Tuhan atau dari anugerah Tuhan. Lalu bagaimana konteks penguasa menurut Santo Agustinus? Ia menjelaskan bahwa penguasa itu adalah suatu takdir yang dipilih oleh Tuhan gitu. Maka mau tidak mau rakyat harus tetap taat dan patuh terhadap penguasanya. Lalu bagaimana dengan aspek agama? Menurutnya agama dan negara ini adalah satu entitas yang tak dapat dipisahkan. Artinya harus berjalan beriringan. Karena sejatinya Tuhan sangat berperan dalam memberikan kekuasaan terhadap negara. Oleh karena itu, karena adanya Tuhan, maka disitulah sumber kekuasaan negara. Itu materi singkat tentang pemikiran politiknya Santo Agustinus. Selanjutnya kita ke pemikiran politiknya Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas di sini memaknai manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lainnya. Selain itu, ia pun juga mempercayai dan meyakini betul bahwa manusia itu memiliki akal atau makhluk yang rasional. Akan tetapi, dalam prosesnya ia mengklasifikasikan manusia ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah man the substance, gitu ya. Artinya manusia yang memiliki watak ingin memiliki segala sesuatu yang membuatnya bahagia. Artinya ia hidup hanya untuk mengumpulkan hal-hal yang membuatnya bahagia saja. Selain itu juga Thomas Aquinas berpendapat bahwa negara harus mengontrol kecenderungan negatif dari manusia yang memiliki kualifikasi man the substance dan juga man the animal, dan bagaimana negara dapat mengembangkan potensi dan memperkuat posisi dari man the moral agent. Kemudian ia pun berpendapat bahwa negara terbaik adalah negara monarki dan yang terburuk adalah negara tirani. Lalu selanjutnya bagaimana ia memaknai tentang kekuasaan? Nah, menurutnya kekuasaan itu diberikan kepada golongan manusia yang terbaik gitu. Hal ini merupakan anugerah dari Tuhan karena pada prinsipnya menurutnya semua kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kekuasaan politik? Dalam hal ini artinya manusia yang menduduki jabatan politik atau jabatan publik gitu. Maka hal ini menurutnya adalah sakral atau bersifat sakral, sehingga harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan agar tidak mendapat hukuman dari Tuhan tentunya. Lalu bagaimana ia memaknai tentang penguasa? Ia menjelaskan bahwa manusia terlahir ada yang memiliki bakat secara alami sebagai pemimpin, dan juga ada manusia yang ditempa terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu, lalu kemudian secara alamiah ia mampu berkembang dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, meskipun dia tidak memiliki bakat kepemimpinan. Oleh karena itu, dua konteks ini menjadikan bahwa ada kelas superior dan juga ada kelas inferior. Nah, artinya bagaimana manusia itu dapat mencapai kelas superior agar dia bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Nah, adanya dominasi dari superior ini dikatakan sebagai nature rules, gitu ya. Jadi ada hukum alam. Nah, lalu bagaimana tugas penguasa menurutnya? Menurutnya tugas penguasa adalah untuk mengusahakan kesejahteraan dan kebajikan bersama. Sehingga jika penguasa melakukan penyimpangan, maka berarti ia mengingkari anugerah Tuhan, sehingga rakyat berhak untuk menentangnya. Nah, ini menjadi catatan penting ya, bahwa Thomas Aquinas di sini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa melakukan evaluasi terhadap pemimpinnya. Lalu bagaimana ia memaknai agama? Nah, agama merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dengan negara. Ini dikarenakan kekuasaan politik negara merupakan anugerah Tuhan.
Baik, demikian pemikiran politik singkat dari Thomas Aquinas. Selanjutnya kita coba telaah dari keempat pemikiran politik tersebut, baik itu tokoh politik Islam dan juga tokoh politik Kristen. Keempatnya meyakini bahwa jika ada sinergitas antara agama dan juga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya, maka mereka meyakini akan terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan implementasi keduanya secara beriringan. Pada prinsipnya ada perbedaan dari pemikiran tokoh Islam dan juga tokoh Kristen. Hal ini bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam WhatsApp group. Baik, demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mendalami materi tambahan yang telah diberikan. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pemahaman teman-teman mengenai pemikiran politik Islam dan juga pemikiran politik Kristen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.